Fakultas Informatika dan Desain, yaitu Ibu Rita Wahyuni Arifin, Eskom Mkom. Kepada Ibu Rita dipersilakan. Ya, baik, siap. Terima kasih Bu Rika atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Selamat sore Bu, Sore baik. Bu. Oke, Bu, sore baik. Bu. Sore Baik. Bu, Sore Bu, baik. baik Bu. Ya, terima kasih untuk hadir pada kegiatan sosialisasi buku panduan skripsi tahun akademik 2025-2026. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan yang mungkin dalam kesempatan ini telah hadir, ada Bapak Ruli sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatika, Bapak Mardi Yudi Putra sebagai Ketua Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak, kemudian Ibu Dwi Ismiana sebagai Ketua Program Studi Prodi SI dan juga MI, serta rekan-rekan mahasiswa yang angkatan 2022 dan juga 2023 untuk Diploma 3. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari Fakultas Informatika akan menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan atau proses kegiatan eh, pembimbingan terutama ya untuk di semester 8 untuk kegiatan skripsi yang nantinya akan diselenggarakan kalau untuk durasinya itu adalah kurang lebih sekitar 4 bulan gitu ya. Nah, adapun kegiatan ini dilakukan atau dilaksanakan dengan maksud bahwa mahasiswa wajib ya, karena skripsi atau tugas akhir untuk Diploma 3 itu merupakan bagian dari kurikulum yang mana untuk jumlah SKS-nya itu adalah 6 untuk di diploma di S1 ya, kemudian untuk di diploma 3-nya juga sama 6 ya. Jadi ini adalah mata kuliah wajib yang mahasiswa perlu ambil selesaikan apabila ingin menyelesaikan kegiatan pembelajarannya di suatu perguruan tinggi. Dan untuk mengambil di semester 8 ini ada beberapa syarat yang perlu tuntaskan atau ditunaikan gitu ya dari setiap peserta. Artinya ada syarat-syarat yang harus dilengkapi gitu ya. Salah satunya adalah eh, nilainya sudah mencukupi, kemudian sudah melaksanakan KP, kemudian sudah mengikuti mata kuliah MPPI, kemudian tidak diperkenankan ada nilai yang remedial, kemudian tidak ada juga nilai E gitu ya. Nah, itu salah satu syarat atau beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mahasiswa ketika menyelesaikan skripsi di semester 8. Nah, skripsi ini sendiri nanti akan ada dosen pembimbingnya gitu ya. Jadi nanti kalian akan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian untuk pelaksanaan skripsi di tahun ini, tahun 2025-2026 itu ada sekitar 181 orang ya, di mana terdiri dari TI 104 orang, kemudian SI itu ada 52 orang, RPL itu ada 9 orang, dan Diploma 3 itu ada 16 orang. Nah, data yang sudah masuk ke bagian pendidikan, datanya akan disortir berdasarkan nilai nilai yang memenuhi, kemudian tidak ada administratif atau tunggakan administratif, dan juga telah mengikuti atau mendaftar untuk mengikuti kegiatan KP. Seperti itu, jadi totalnya ada sekitar 181 peserta atau mahasiswa pada periode angkatan ini. Nah, adapun yang terbaru dari eh, pelaksanaan skripsi di tahun 2025-2026 nanti akan disampaikan oleh masing-masing ketua program studi. Cuma yang pasti adalah ada beberapa hal yang baru berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di antaranya terkait kegiatan skripsi ini harus ada luarannya, ya. Luaran kalau tahun sebelum-sebelumnya mahasiswa itu sifatnya opsional untuk melakukan publikasi.
Namun untuk tahun ini itu masuk dalam kategori wajib, di mana mahasiswa untuk S1 wajib melakukan publikasi ditunjukkan dengan minimal adanya LOA, Letter of Acceptance, itu ditunjukkan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti wisuda. Kemudian mahasiswa nanti wajib mengikuti kegiatan seminar hasil. Seminar hasil itu akan dilaksanakan ketika mahasiswa sudah masuk di periode bab 4. Nah, itu wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Kemudian terkait untuk luaran, kalau S1 tadi adalah publikasi, minimal terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6, nanti akan dibimbing oleh dosen pembimbing masing-masing dalam hal melakukan penulisan. Kemudian kalau untuk diploma 3, luarannya itu berupa pendaftaran HKI. Adapun apa yang dimaksud dengan HKI, eh, seperti hasil luaran. Kalau MI itu biasanya kan luarannya ada berupa animasi, kemudian ada produk semacam kayak gambar bergerak gitu ya, atau bentuk-bentuk program lainnya. Nah, itu bisa didaftarkan dalam hak kekayaan intelektualnya, dan itu terdaftar. Sebagai buktinya nanti ada sertifikat HKI-nya. Nah, untuk lebih jelas lagi terkait outline dan lain-lainnya, itu sudah ada semuanya di dalam buku panduan. Mungkin nanti bisa disampaikan oleh Bapak Ibu Ketua Jurusan hal-hal yang mendasar dari masing-masing prodi. Itu mungkin ya bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya berharap dari jumlah mahasiswa yang sudah mendaftar itu bisa tetap semangat untuk menyelesaikan kegiatan skripsi ini, karena kalau tidak dimulai dengan niat, kemudian dilakukan, diselesaikan, maka nanti kita nggak bisa bertemu di tahun ini di bulan Oktober untuk kegiatan wisuda. Jadi mudah-mudahan kegiatan pelaksanaan skripsinya ini bisa berjalan lancar, bisa berjalan baik, sehingga kalian di akhir tahun bisa dengan bahagia menyandang gelar seorang sarjana. Harapan Ibu seperti itu agar pelaksanaan sidangnya atau pelaksanaan skripsinya bisa berjalan lancar, baik ya, dan bisa terselesaikan tepat waktu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Rika. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Bu Rita untuk sambutan dan beberapa informasi yang disampaikan. Jadi teman-teman nanti ya akan ada seminar hasil ya, lalu untuk keluarannya untuk sarjana itu nanti harus dipublikasikan di jurnal ya, jurnal terakreditasi Sinta 1 sampai 6. Kemudian untuk D3 nanti harus berupa HKI ya, nanti juga akan diarahkan oleh pembimbingnya masing-masing. Oke, baik, terima kasih Bu Rita. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai panduan ya, buku panduan penulisan skripsi atau tugas akhir yang akan disampaikan oleh Pak Ruli Pramudita STMkom. Kemudian akan dilanjutkan mengenai penjelasan outline skripsi TI. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Ruli, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Rika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semua dan teman-teman mahasiswa. Mohon izin, Bu Dekan dan teman-teman prodi semuanya. Saya izin share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak Ruli. Oke, baik, teman-teman. Sulapnya. Mengganggu sekali ya. Oke, baik. Untuk panduan penulisan skripsi, ini ada beberapa update sedikit saja ya. Sebetulnya teman-teman mahasiswa sudah
seharusnya sudah membaca ya atau mendapatkan panduan ini ketika mengikuti mata kuliah MPPI ya. Dan saya kira teman-teman sudah lulus semua mata kuliah tersebut. Nah, tadi sudah disinggung juga oleh Bu Dekan ya terkait persyaratan penulisan skripsi atau tugas akhir. Ya, untuk sarjana nanti telah mengumpulkan minimal di 138 SKS ya. Yang PPI-nya harus lulus wajib ya. Kalau nggak lulus maka tidak bisa mengikuti skripsi ya. Terus IPK-nya di atas 2.0 ya, nilai D-nya di bawah 6 SKS dan tidak boleh nih ada nilai E gitu ya. Oke, lalu penelitian skripsi harus didasar pada kegiatan nyata ya. Jadi tidak ada berdasarkan kegiatan yang mengada-ngada gitu ya. Ya teman-teman bisa dipahami dan sudah dijelaskan juga di mata kuliah MPPI. Kalau untuk diploma ya batasnya ada 100 SKS, memang sama ya, tentuan nilai dan lain sebagainya. Lalu prosedur pelaksanaannya dari mulai pendaftaran teman-teman ada juga yang sudah mendaftar ya. Kemarin tanggal 15 Desember kan ya, sudah mendaftarkan proposalnya bab 1 dan bab 5 dan melakukan registrasi dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan dosen pembimbing. Dosen bimbing, lalu ada lembar konsultasi untuk bimbingan, dan nanti buku panduan skripsi ini juga jadi pedoman ya untuk pengerjaannya. Pelaksanaan proses pembimbingan sendiri ini minimal dilakukan 8 kali ya, bersama dosen pembimbing. Gitu ya. Nah, jadwalnya nanti disepakati saja antara dosen bimbing dan teman-teman mahasiswa ya. Nanti ada dosen bimbing yang punya jadwal tersendiri, ada juga yang memang fleksibel, nanti tergantung dosen pembimbingnya ya, tidak bisa disamaratakan gitu jadwalnya. Nah, nanti mahasiswa yang sudah mencapai bab 4 dan sudah terlihat di desain rancangannya, itu dapat direkomendasikan untuk mengikuti seminar hasil gitu ya. Nah, nanti dilihat dari kelayakan dari dosen bimbing ini akan menilai ya kelayakan mahasiswa masing-masingnya apakah layak sidang atau tidak. Ya, saya harap sih tidak ada mahasiswa yang menodong dalam artian nggak pernah hadir tiba-tiba hadir di akhir pengen sidang ya. Hmm. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi hargai prosesnya teman-teman lakukan atau menyelesaikan skripsi. Jadi jangan mau yang instan-instan saja gitu ya. Oke, jika belum selesai maka wajib melakukan perpanjangan. Ya, saya harapkan tidak ada yang perpanjangan. Yang hadir sore hari ini, yang mendengarkan juga, mudah-mudahan semuanya bisa selesai tepat waktu ya di tahun ini. Amin. Oke, jika perpanjangan terjadi gimana? Maka akan melakukan registrasi ulang, bayar ulang gitu ya, kan sayang ya. Lebih baik teman-teman komitmen ya, fokus ya untuk menyelesaikan skripsinya dulu. Lalu ada Semhas nanti ya, ada pendaftaran Semhas, jadi rekomendasi dulu dari dosen bimbingnya, nanti baru kita akan tentukan reviewer untuk Semhas tersebut. Lalu pelaksanaannya nanti ada jadwalnya tersendiri ya, nanti akan teman-teman akan dapat feedback dari reviewer. Jadi nanti sebelum sidang biasanya ya dilakukan Semhas ini. Hmm. Oke, lalu pendaftaran sidang skripsi. Nah ini nanti ada lembar persetujuannya ya, yang harus ditandatangani dulu oleh dosen pembimbingnya ya. Nah, ini wajib ya. Jadi nanti silakan diikuti aturan-aturan yang ada di dosen pembimbingnya masing-masing ya. Mahasiswa dapat menyerahkan 3 rangkap nanti hasil skripsinya ke PAA gitu ya, yang sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing. Oke, nanti baru penentuan dosen penguji dan akan dijadwalkan jadwal sidang. Nah, ketika sidang, ya, maka mahasiswa akan memberikan feedback ya dari para penguji sidang. Nanti setelah sidang, pengumpulan revisi sidang, ya. Lalu untuk mahasiswa sarjana, nah tadi juga sudah disinggung oleh Bu Dekan ya, bahwa untuk sarjana ini nanti luaran wajibnya itu harus dipublikasikan hasilnya di jurnal nasional bereputasi, baik itu Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Jadi dipilih saja nanti biasanya didiskusikan dengan dosen pembimbingnya ya. Ini layaknya di Sinta berapa gitu ya dipublikasikan.
minimal telah mendapatkan LOA. Nanti akan menjadi syarat ya di kartu kontrol ini untuk mendapatkan ijazah ya gitu. Untuk diploma 3, nah wajibnya adalah luarannya berupa HKI ya, hak kekayaan intelektual ya. Nanti ada uh, cara mendaftarnya ini mudah kok ya. Gitu ya. Lalu juga sertifikasi kompetensi sesuai dengan skema pada program studi masing-masing. Nah, sekarang ini melalui LSP bebas ya sekarang bisa lewat eksternal saja. Jadi teman-teman bisa cari LSP-nya di luar kampus gitu ya. Cari yang memang punya skema sesuai prodinya masing-masing gitu ya. Jika ada yang masih aktif gimana? Nah, itu bisa digunakan. Kalau belum punya, maka harus mengikuti sertifikasi dulu. Ya, minimal LSP atau BNSP yang tarafnya nasional ya. Kalau punya sertifikasi internasional gimana Pak? Boleh menjadi penggantinya? Boleh ya. Lalu sertifikasi TOEIC ya, ini masih wajib juga. Oke, lanjut nanti sidang yudisium ya ditentukan bahwa teman-temannya layak dan diluluskan gitu ya. Baru terakhir wisuda ya. Nah ini akad nikahnya di sini, ini resepsinya di sini ya di wisuda ya. Oke, nah ini juga sudah ada alurnya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di panduannya ya. Jadi panduan ini tidak perlu dihafalkan, tapi teman-teman ketika membuka atau ngerjain skripsi sambil dilihat ya aturan-aturan ini semua ada di sini, termasuk teknik penulisan. Ya, ini semua sudah diajarkan di mata kuliah MPPI, jadi diingat-ingat lagi ya mata kuliahnya. Yang lulus artinya harusnya sudah paham teknik penulisannya. Ya, nanti saya akan lihat lagi proposal yang masuk apakah sudah sesuai dengan format atau belum ya. Pengalaman tahun sebelumnya masih saja ada mahasiswa yang belum sesuai format. Ya, cover juga ada formatnya, silakan diikuti saja ya. Tidak perlu mengikuti yang lain-lain, cukup ikuti panduan ini. Laporan bab, subbab juga ada di sini. Ya, ini saya sekilas saja karena teman-teman sudah dapatkan materi ini di mata kuliah MPPI. Hanya refreshment aja ya. Teknik pengutipan juga ada di sini ya. Style kutipannya, gaya bahasa. Jadi tolong pakai bahasa yang formal ya. Nah ini penelitian ilmiah. Jadi jangan pakai bahasa apa kekinian sekarang ya. Daftar pustaka juga ada aturannya di sini. Nanti tinggal diikuti juga ya. Nah di sini hmm, judul skripsinya ya tidak boleh lebih dari 14 kata ya. Halaman inti di sini ya. Bagian akhirnya kesimpulan dan sebagainya. Daftar lampiran, jenis outline. Nah jenis outline nanti akan saya jelaskan per prodi ya. Ini nanti saya akan bantu jelaskan yang prodi TI. Ya, oke. Prosedur bimbingan tadi sudah ya, 8 kali dan lain sebagainya. Tata tertibnya sudah. Ini juga sudah. Menguji, nah ini pengujinya nanti ada tiga orang. Ini ujian, pengumpulan skripsi sudah. Nah ini tadi ya, pengumpulannya nanti di akhir, hard hard cover ya. Kalau KP kan soft cover, kalau di skripsi ini hard cover ya. Ini masing-masing warna prodinya sudah ditentukan supaya tidak tertukar ya. Jadi diikuti saja ketentuan masing-masing, prodinya masing-masing teman-teman apa ya. Oke, penutup. Nah, ini juga ada contoh-contohnya ya. Jadi silakan dilihat contoh-contohnya di sini. Dan tolong ya, ini kan contoh. Jadi diganti sesuai topik, judulnya masing-masing, namanya masing-masing, prodinya masing-masing ya. Ya, teman-teman kan sudah apa pinter-pinter semua ya. Nah, kayak gini ya. Nah, dikasih ya Bekasi tanggalnya, bulan apa, tahun berapa ya diisi semua. Jadi bukan diartikan ini titik-titik ini dibiarkan titik-titik ya, diisi gitu ya. Tuh ada bintang nih, dipilih satu ya, skripsi atau tugas akhir. Ya, pernyataan diri. Nah, ini ya. Ini juga dilengkapin.
Nah, yang merah-merah ini diganti ya. Nama kampusnya apa, nama prodinya apa, gitu ya. Jangan nanti saya masih temuin kepada pihak nama institusi gitu ya. Tuh, terus mana lagi ini ada contohnya udah lengkap lah ya ini. Nah, ini ya. Nah, masih ada nama program studi di nama institusi ya, nggak diganti ya. Ini tolong diganti nanti tinggal disesuaikan aja ya. Oke, nah ini juga ya. Tuh. Nah, ini ya nama pengujian nanti kalau sudah beres sidang ada berita acara sidang dan tinggal diikuti saja. Nah, ini udah semua contoh-contohnya di sini ya. Nanti kalau ada yang masih kurang paham, nah nanti ditanyakan atau didiskusikan saat proses bimbingan, gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengikutinya dengan baik ya, secara format. Setidaknya teman-teman bisa fokus ke substansi ya, bukan lagi ke formatting. Baik, kita lanjutkan ke outline ya sekarang ya. Oke, sudah berganti belum ya? Ini halamannya. Di teman-teman udah berganti belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Mohon maaf, ini harus ada respon ya, karena proses komunikasi itu harus dua arah. Kalau satu arah masih sidang Jumat namanya ya. Oke, pilihan outline skripsi, program studi, teknik informatika. Jadi yang prodi TI, tolong perhatikan ya. Oke, nanti yang SI, yang RPL, yang MI ada lagi ya. Tenang, ada prodinya. Oke, ini untuk TI ada 3 fokus topik ya. Jaringan komputer dan keamanan sistem, Internet of Things, lalu yang ketiga ada Artificial Intelligence. Ya, nanti bisa machine learning, bisa sistem pakar atau yang lainnya ya. Nah, ini outline-nya diikuti saja nanti di sini ya. Yang jaringan komputer keamanan sistem. Untuk lembar-lembar ini sama semua ya, lembar judulnya. Ini ada contoh-contohnya di panduan tadi ada, di sini juga ada ya. Oke, kata pengantar abstrak. Oke, pendahuluan baru satu ya. Latar belakang ini sama, landasan teori, tinjauan pustaka ini sudah kita bahas di MPPI ya. Dari bab 1 sampai bab 3. Makanya teman-teman bisa mengumpulkan proposal. Oke, nanti dicek lagi proposalnya bersama dosen pembimbing. Nah, bab 4-nya yang berbeda nanti ya. Yang jaringan, maka nanti ada analisis infrastrukturnya, ya. Lalu ada perancangan usulan infrastruktur, lalu hasil implementasi jaringan, dan pengujian infrastrukturnya seperti apa. Kalau yang mau ke arah keamanan sistem ya, bisa ke arah keamanan website, DB-nya, atau keamanan jaringannya gitu ya. Sama, di sini juga ada analisis infrastruktur dan identifikasi kerentanannya, perbaikan dan hardening sistemnya seperti apa, lalu pengujian ulang sistem pasca perbaikan. Jadi setelah diperbaiki, diuji kembali ya. Nah, nanti dilihat gapnya seperti itu. Oke, sama bab 5-nya kesimpulan dan saran ya, ini gampang lah ya. Oke, ini catatan penjelasan setiap babnya juga sudah kami cantumkan di sini. Kalau ada yang kurang ngerti nanti kembali diskusikan bersama para dosen pembimbingnya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini keamanan sistem juga ada penjelasannya ya, skemanya apa, pengujian kerentanannya mau pakai apa ya, pakai Nmap, Nessus, OWASP. Lalu tingkat kerentanan misalnya pakai CVSS ya, perbaikan hardeningnya pakai apa misalnya ya, pengujian ulang. Oke, lanjut ke Internet of Things. Bab 1 sama, bab 2 sama, bab 3 sama ya susunannya. Yang berbeda di bab 4-nya. Di bab 4-nya di sini ada analisis kebutuhan sistem ya, perancangan sistemnya, implementasi. Nah, nanti di sini yang berbeda di subbabnya ya. Di sini ada arsitektur sistem IoT-nya, deskripsi umum, diagram alur sistem, antar muka pengguna jika ada ya. Jadi biasanya yang bikin IoT ini ada yang sampai membuat aplikasinya, ada juga yang enggak ada gitu ya. Tergantung nanti scope sistemnya seperti apa. Lalu proses instalasi perangkat keras, perangkat lunaknya seperti apa, integrasi sensor dan aktuator, integrasi cloud dan dashboardnya, ya jika ada. Tapi rata-rata sih ada ya.
Lalu pengujian sistemnya ya, misalnya pakai black box atau stress test, latency test, ya hasil pengujian, analisis kinerja, lalu evaluasi kelebihan dan kekurangannya, kesimpulan dan saran. Catatannya ada lagi dijelasin di sini ya. Jadi ini tinggal diikuti saja ya. Nah ini metode pengembangan, ini sering yang banyak yang nanya ya, banyak ya. Di SDLC ada SDLC banyak nih ya, macam-macamnya ada V-model, ada Agile Development, ada IoT Development ya, dan lain sebagainya. Jika menambahkan AI di dalamnya, maka ditambahkan penjelasan tentang algoritma AI yang digunakan. Nah, ada juga mahasiswa-mahasiswa yang IoT-nya itu ditanamkan AI ya, jadi diintegrasikan itu juga boleh. Ya, biasanya dapat nilai yang beda ya, karena dia mendapatkan bobot atau kompleksitas yang lebih. Oke, ini masih sama ya, arsitektur dan sebagainya, implementasi sistem, pengujian sistem, kayak diuji alatnya dengan beberapa eksperimen gitu ya. Yang ketiga ada topik AI ya. Nah, ini bedanya sama di bab 3. Nah, di AI ada bab 3-nya berbeda ya. Di sini ada metode AI yang digunakan. Nah, ini perlu disampaikan di metodologi penelitiannya. Disampaikan metode AI yang digunakannya apa gitu ya. Misalnya mau bikin klasifikasi, maka algoritma klasifikasi yang digunakannya apa gitu ya. Kalau mau bikin sistem pakar, maka algoritma sistem pakar yang digunakan apa gitu ya. Nah, di bab 4-nya dia sampai 4.4 ya, sama ini analisis kebutuhan sistem, perancangan implementasi, deskripsi sistem, tahapan pengembangan model AI-nya seperti apa, lalu implementasi ke perangkat lunaknya seperti apa ya, nanti baru diujikan fungsionalnya, lalu uji coba ke penggunanya seperti apa. Itu ya. Nah, itu untuk yang topiknya AI ya. Nah, ada juga yang tadi kombinasi ya. Tapi AI ini bisa masuk ke yang IoT ya. Jadi IoT-nya diinjek sama AI. Ada juga yang di security ya. Security-nya dikomunikasikan dengan AI juga boleh. Ya, silakan. Nah, ini catatannya di sini. Ya, penjelasan setiap bab dan subbabnya ada di sini juga. Ya, nah ini contoh tahapan pengembangan AI ya. Dari mulai prosesan data, pemilihan dan penjelasan algoritmanya, pelatihan model, evaluasi model gitu ya. Seperti itu. Nah, itu untuk yang TI ya. Sebenarnya outline ini juga sudah dijelaskan di mata kuliah PPI ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin di akhir sesi ya, di sesi tanya jawab bisa kita lanjutkan jika ada yang masih kurang jelas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Saya kembalikan ke Bu Rika. Baik, terima kasih Pak Ruli untuk penjelasannya mengenai buku panduan skripsi dan tugas akhir serta outline untuk prodi TI ya. Jadi teman-teman dari prodi TI yang mungkin ada pertanyaan, silakan disimpan dulu, nanti bisa ditanyakan di akhir ya setelah semua outline disampaikan. Oke, kita lanjut untuk penyampaian outline selanjutnya yaitu dari program studi RPL yang akan disampaikan oleh Bapak Mardi Yudi Putra STMkom. Kepada Pak Mardi dipersilahkan. Baik, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bentar, suara. Ini ya. Oke, suaranya jelas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Salam. semuanya. Ya, yang saya hormati Bu Dekan Fakultas Informatika dan Desain dan Bapak Ibu Kaprodi TI dan SI dan serta teman-teman mahasiswa. Oke, saya mungkin langsung saja untuk melanjutkan ya dari pesan terkait dengan outline ini ya. Oke, di sini untuk program studi rekayasa perangkat lunak ya ada pilihan outline-nya di mana sebenarnya juga sudah dibahas di mata kuliah MPPI. Jadi di sini lebih ke arah refreshment lagi. Jadi untuk pilihannya ada dua ya. Kita cukup dua saja. Nah, dua itu adalah yang pertama ada pemrograman mobile
Jadi kita based on-nya Android. Kalau mau ada yang iOS juga nggak masalah ya. Kemudian yang kedua, pemrograman game bisa based on-nya mobile ataupun website. Dan tentunya pemrograman game ini juga luas, bisa Anda nanti kembangkan menjadi game based learning atau game edukasi. Itu nggak masalah ya. Oke, baik kita masuk dulu di outline yang pertama, yang pemrograman mobile. Nah, untuk pemrograman mobile, secara sistematika atau struktur, di sini sebenarnya hampir sama ya dengan prodi yang sebelumnya. Hanya saja nanti yang membedakan ini di bab 3 terutama ya. Di bab 3 ini nanti teman-teman fokus pada pengembangan yang digunakan itu pengembangan untuk perangkat lunak yang berbasis mobile. Jadi tidak sama dengan pemrograman yang bukan mobile ya. Jadi cari memang pengembangan mobile misalkan kayak 4D models ya, kemudian MADLC dan seterusnya masih banyak. Itu diutamakan untuk model pengembangan. Itu dia untuk yang pemrograman di bab 3-nya. Kemudian selanjutnya pada bab 4, nah ini bedanya lebih spesifik lagi. Kalau di bab 4, tentunya nanti teman-teman melakukan analisis terlebih dahulu, baik itu sistem berjalan ya dan dokumen berjalan, nanti baru di sistemnya melalui pemodelan. Nah, dalam pemodelan ada satu hal disoroti yaitu database. Nah, untuk database di sini nanti harapannya teman-teman bisa menggambarkan konsep perancangan database-nya ya mulai dari 1NF sampai 3NF. Nggak usah sampai 5, nanti mencret ya. Jadi cukup sampai dengan 3 saja. Oke, kemudian lanjut nanti ke UI-nya. UI-nya nanti tentunya sesuai dengan penjelasan di bawah ya sesuai dengan apa yang digambarkan sesuai use case di atas ini. Itu ya. Kemudian dan pembeda berikutnya nanti di bagian pengujian beta. Nah, pengujian beta ini usahakan menggunakan tentunya di mata kuliah pengembangan software ya itu ada ya di PPS ya. Udah dibahas tentang usability testing juga. Oke, itu dia. Kemudian yang perlu saya tekankan sekali lagi, wajib memiliki surat izin ya teman-teman. Jangan sampai tidak memiliki surat izin untuk tempat risetnya ya. Kemudian kita langsung masuk saja ke jenis outline yang kedua, yaitu pemrograman game atau mobile. Nah, pada bagian ini perbedaannya nanti adalah di bagian batasan masalah ya. Untuk bagian batasan masalah ini nanti harapannya teman-teman bisa membuat batasan masalah ini fokus kalau game ruang lingkup gamenya. Misalkan jenis gamenya atau genre game yang dimaksud. Jenis apa? Ya, tolong dituliskan di batasan masalah ini. Baik nanti game based learning maupun game edukasi atau langsung pembuatan pure gamenya itu sendiri. Selanjutnya di model pengembangan juga ada perbedaan ya. Kalau untuk game ya disesuaikan nanti apakah nanti metodenya gamenya berbasis mobile, disesuaikan dengan metode pengembangan mobile. Kalau misalkan berbasis website ya sesuaikan dengan model pengembangan yang bisa based on website. Tuh. Dan yang di bab 4 ya sama jika menggunakan database silahkan dimasukkan databasenya seperti wajib dari 1NF sampai 3NF. Kemudian jika tidak ada databasenya ya di skip aja untuk subbab ini. Nah, nanti perbedaan berikutnya adalah di mana? Nah, di ini bawah storyboard ya. Nanti teman-teman karena ini game mesti ada storyboardnya. Ya dibuat dalam bentuk table bisa atau silakan didesain sebagus mungkin supaya menggambarkan itu adalah storyboard. Ya, sisanya kurang lebih sama ya dengan pemrograman mobile. Jadi hanya poin-poin yang saya highlight saja yang berbeda. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan outline di program studi rekayasa perangkat lunak. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Rika kembali. Baik, terima kasih Pak Mardi untuk penjelasannya mengenai outline pada Prodi RPL.
Selanjutnya kita dengarkan penjelasan mengenai outline Prodi SI dan MI yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Ismiana Putri, MMSI. Kepada Bu Dwi dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Rika atas kesempatannya. Yang saya hormati Bu Rita selaku Dekan Fakultas Informatika dan Desain, mohon izin, dan Bapak Kaprodi lainnya. Izin Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya untuk men-share ya terkait dengan outline dari Prodi Sistem Informasi dan juga Manajemen Informatika. Izin melanjutkan sekaligus ini juga sebenarnya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak sebelumnya ya, bahwa sebenarnya untuk outline ini sendiri sudah dijelaskan ya pada saat mata kuliah MPPI. Jadi di sini Ibu juga tidak berpanjang lebar karena nanti teman-teman sendiri bisa dibaca kembali terkait dengan outline ini sendiri. Dan untuk Prodi SI sendiri, jika masih ingat itu ada 3 ya, sebentar. Oke. Ada 3 untuk pilihan outline-nya. Yang pertama itu sistem informasi bisnis. Ini lebih menekankan ke pemrograman berbasis website ya, berbeda dengan tadi dari rekayasa perangkat lunak Prodi RPL yang fokusnya lebih ke mobile. Nah, kalau teman-teman di SI sendiri ini ke basisnya adalah website. Lalu yang kedua adalah audit sistem informasi terkait dengan analisis serta rekomendasi. Dan yang terakhir adalah mengenai sistem penunjang atau pendukung keputusan ya, atau SPK. Nah, yang pertama ini Ibu mau menjelaskan sedikit terkait dengan outline dari sistem informasi bisnis, di mana nanti secara garis besar fokusnya kalian untuk pendahuluan ini kurang lebih hampir sama ya dengan prodi lainnya. Tadi ada latar belakang identifikasi sampai dengan sistematika untuk bab 1, lalu bab 2 terkait dengan tinjauan pustaka serta penelitian terkait. Lalu kalau di bab 3 itu ada metodologi penelitian, di mana di sini nanti untuk model pengembangannya ya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada yang diharamkan ya untuk model pengembangan itu tidak bisa digunakan ya, jangan dipaksa, kalau sudah haram itu jangan ya. Lalu kemudian nah terkait dengan hasil pembahasan, nah di sini untuk Prodi SI memang lebih kompleks ya, lebih detail karena kan teman-teman di Prodi SI lebih difokuskan ke analisisnya ya, cara berpikir secara kritisnya untuk tadi solusi bisnis ya, di mana nanti untuk poin 4.2 pada analisis sistem berjalan atau SIS-nya tadi di sini kalian harus bisa menuliskan analisis dari sistem berjalan dalam bentuk flow map, lalu untuk spesifikasi dokumen inputan serta keluaran dari sistem berjalan, dan juga untuk kelayakan sistem berjalan menggunakan PSIS atau pastel ya. Jadi ada 2 pilihannya, silahkan nanti kalian analisis lagi apakah lebih cocok menggunakan PSIS atau pastel ya, karena ini 2 hal kerangka analisisnya berbeda ya. Untuk PSIS nanti internal atau eksternal, nah nanti bisa kalian tentukan. Tidak perlu khawatir, tadi di bagian bawah di sini itu sudah ada catatan ya. Nanti dibaca-baca lagi. Lalu terkait dengan perancangan sistem usulan, ada beberapa diagram atau rancangan yang harus kalian buat, dimulai dari use case, kemudian ada skenario-nya, activity, sequence diagram, dan juga kelas diagram ya. Lalu untuk perancangan database, ada normalisasinya, ada IRD dan spesifikasi file. Terkait dengan user interface di bab 4.3 ya, perancangan sistem usulan ini masih berbentuk wireframe ya.
Dan kemudian di 4.4 ada spesifikasi kebutuhan untuk sistem usulan to be-nya, baru nanti kalian tuliskan kebutuhan hardware-nya seperti apa, software-nya seperti apa, secara fungsi, analisisnya seperti apa, dan non-fungsional seperti apa. Lalu ada 4.5 implementasi basis data dan juga implementasi program. Nah, di sini nanti baru untuk hasil yang sudah kalian buat ya. Kalau yang 4.3 tadi masih berupa wireframe, lalu di 4.6 nanti langsung berupa implementasi dari program yang sudah kalian buat ya, berupa aplikasi nyatanya nanti seperti apa. Dan 4.7 ada pengujian sistem sudah belajar ya, ada pengujian alfa dan pengujian beta. Nanti tinggal disesuaikan ya. Oke, lalu lanjut. Untuk outline yang kedua itu terkait dengan audit. Nah, kalau audit sama bab 1, bab 2 itu sama. Di bab 3-nya ada perbedaan, di mana untuk poin 3.2 kalian harus bisa menentukan nanti metode audit TI atau SI-nya itu mau apa ya. Nah, ini nanti bisa disesuaikan, dikonsultasikan apakah nanti untuk analisis pada perusahaan ini atau organisasi ini sesuai dengan metode audit ini ya. Nah, itu harus dicari tahu, dikonsultasikan juga dengan dosen pembimbingnya. Nanti jangan sampai kalian mau menganalisis apa tapi yang dikeluarkan metodenya terlalu besar ya, terlalu kompleks. Nah, itu nanti bisa kurang pas ya. Lalu untuk bab 4 hasil pembahasannya ada objek audit, subjek auditnya, perencanaan audit, analisa hasil audit, lalu bagaimana nanti pengolahan auditnya dengan metode audit yang kalian pilih, hasil temuannya seperti apa, serta rekomendasi hasil audit. Ya, seperti apa nanti rekomendasinya berdasarkan temuan yang kalian lakukan. Ya, ini untuk audit. Silahkan bagi yang nanti mau memilih topik audit bisa melihat outline nomor 2 ya. Lalu yang terakhir untuk outline Prodi SI itu ada SPK. Nah, kalau untuk SPK sama bab 1 bab 2-nya dengan outline yang lain. Untuk metode di sini ada perbedaan ya, sedikit tambahan lebih tepatnya ya. Kalau untuk yang di sistem informasi bisnis itu sampai dengan model pengembangan. Tapi kalau untuk SPK ada tambahan metode SPK yang digunakan ya, jadi ada algoritmanya, nanti disesuaikan dengan jenis data yang digunakan. Nah, metode SPK-nya apa saja yang digunakan? Ada di sini ya, metode SPK. Nah, metode SPK yang digunakan yang tidak dibolehkan atau yang diharamkan, ada juga nih yang diharamkan ya. Untuk SPK itu SAW karena sudah terlalu banyak juga dari kakak kelas yang lain sehingga sudah tidak boleh digunakan untuk penelitian dengan outline SPK ya. Gunakan metode yang lain. Selebihnya sama dengan outline yang pertama di bab 4, lebih rinci lagi untuk analisis pada hasil dan pembahasan. Mungkin itu kalau untuk Prodi SI ya. Nanti jika ada yang kurang jelas, harusnya udah jelas ya. Nanti bisa ditanyakan di akhir sesi. Lanjut ya, saya lanjut untuk Prodi MI. Kalau untuk Prodi MI ada 2. Prodi MI, manajemen informatika ada 2, pemrograman, basisnya website juga sama, tapi nanti fokusnya lebih ke media pembelajaran mungkin ya, terkait dengan multimedianya ada media pembelajaran, augmented reality atau virtual reality. Dan untuk web programmingnya ini mahasiswa wajib melakukan riset, jadi nggak ucuk-ucuk tuh aplikasi jadi gitu kan, jadi harus ada risetnya juga. Untuk kerangkanya pendahuluan bab 1 sama, bab 2 sama, ini
kurang lebih hampir sama ya dengan metodologi penelitian yang tadi outline dari SI. Cuma nanti untuk temanya ada perbedaan ya. Kalau MI itu nanti lebih ditekankan untuk multimedianya ya. Itu bisa. Untuk pembahasan ada sedikit perbedaan ya, ada yang tidak sama dengan prodi SI. Kalau untuk 4.2-nya kebutuhan sistem saat ini SIS-nya itu ada 3.421 sampai 423 ya. Lalu untuk desainnya use case, activity, sequence, serta kelas diagram. Untuk database-nya normalisasi dan ERD. 433 itu ada user interface, UI-nya seperti apa. Lalu untuk implementasi sistem, basis data, dan juga program. Untuk pengujiannya cukup pengujian alpha ya, black box saja. Dan yang kedua outline-nya adalah multimedia. Ya, multimedia tadi bisa berupa media pembelajaran ya. Untuk bab 1, bab 2 sama. Metodologi penelitian itu teknik pengumpulan datanya serta kerangka pemikiran. Lalu untuk tinjauan di bab 4 pembahasan ada tinjauan perusahaan, analisis kebutuhan, lalu kebutuhan hardware dan software, perancangan perangkat lunak, desain, use case, skenario, dan activity diagram, rancangan storyboard ya karena multimedia jadi harus ada storyboard. Lalu ada implementasi program, baik itu dari sisi perangkat keras dan perangkat lunak, serta pengujian sistemnya tadi sama ya, pengujian alpha. Mungkin itu kalau dari outline prodi manajemen informatika. Selebihnya saya kembalikan lagi ke Ibu MC ya, Bu Rika. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi untuk penjelasan mengenai outline skripsi Prodi SI dan outline tugas akhir Prodi MI ya. Baik, mungkin itu ya penjelasan mengenai outline untuk setiap prodi ya. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan ya dengan cara raise hand atau dikirimkan di chat box-nya. Apakah ada pertanyaan? Kevin, ada jelas kayaknya, Kevin? Bu. Ini cuma Kevin seorang yang on cam. Saya Oke, Ibu ini udah ada lulus ya? pertanyaan. Udah pada lulusan PPI ini. Oh iya, iya, iya. Baik, ini ada pertanyaan di chat box. Ini dari Tina ya. Izin bertanya, untuk pelaksanaan SEMHAS-nya apakah sama seperti tahun lalu atau bagaimana ya Bapak Ibu? Oke, ini apakah bisa dijawab oleh Pak Ruli mungkin ya? Apa tuh? Pelaksanaan Untuk SEMHAS SEMHAS apakah sama seperti tahun yang lalu? effort terakhir sih masih sama sepertinya. Masih sama ya Pak? Sepertinya ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Dwi? Ya, untuk SEMHAS sih informasi terakhir. Nah, ada Pak Sol, Bu Rika. Informasi terakhir masih sama sih Bu Rika. Iya, berarti masih sama ya. Mungkin Pak Sol ada yang mau ditambahkan Pak mengenai SEMHAS itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih Bu Rika. Jadi secara umum pelaksanaan SEMHAS-nya itu kurang lebih sama. Anda akan harus mempresentasikan apa yang sudah ditulis. Nanti dalam bentuk ada formatnya, kurang lebih resume-nya itu, kalau mau dibilang abstraknya dalam bahasa Inggris dan presentasinya juga dalam bahasa Inggris. Jadi kurang lebih sama dengan tahun kemarin.
Begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak So untuk ulasannya. Jadi untuk Semhas itu masih sama ya dengan tahun yang lalu. Mungkin dari teman-teman ada yang ikut Semhas tahun lalu, itu dipresentasikan dengan bahasa Inggris ya. Jadi itu nanti teman-teman hasilnya akan dipresentasikan di depan penguji ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, ini ada lagi dari Febrian. Apakah Semhas diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau boleh menggunakan semi Inggris? Oke, ini dijawab oleh siapa ini? Pak Mardi, mungkin Pak Mardi. Ya, terima kasih Bu Rika. Ya, sebenarnya sesuai dengan yang disampaikan tadi ya, informasi di awal bahwa Semhas ini nanti memang kita upayakan memang bahasa Inggris ya, nanti dimaksimalkan aja. Makanya kita ada sosialisasi supaya teman-teman itu bisa menyiapkan untuk persiapan presentasinya dalam bentuk bahasa Inggris, gitu ya. Tetap semangat. Baik, terima kasih Pak Mardi. Jadi ya untuk Semhasnya memang kita harus menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau misalnya teman-teman eh, sedikit patah-patah itu nggak apa-apa ya, jangan takut ya. Dibersihkan aja dulu ya untuk seminar bahasa Inggrisnya ya. Oke. Kemudian dari siapa nih TI22 mengikuti Zoom. Apakah ada siaran ulangnya? Ya, jadi ini ada live streamingnya di YouTube ya, teman-teman. Kalau misalnya ada yang belum paham, nanti bisa dilihat lagi ya, ditonton lagi di YouTube-nya. Oke, lalu pertanyaan dari Vina lagi, Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan Semhasnya perkiraan di bulan apa ya, Bapak Ibu? Oke, ini Vina kayaknya nggak sabar untuk Semhas ini ya. Oke, gimana Pak Ruli perkiraan Semhasnya? Atau Bu Dwi atau Pak Mardi atau Bu Rita? Ya, baik. Terima kasih Bu Rika. Mungkin izin sedikit menjelaskan dengan yang tadi ditanyakan oleh beberapa teman-teman sebelumnya dan juga terakhir tadi sama Fitri ya, Bu Rika. Vina, Bu. Oh, Vina. Iya. Baik, intinya pelaksanaan Semhas itu dilaksanakan nanti ada waktu atau jadwal yang akan diberikan. Biasanya kegiatan Semhas itu dilaksanakan ketika mahasiswa itu sudah masuk di bab keempat. Nah, pelaksanaan apa namanya pembimbingan itu kan dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan ya. Dimulai dari eh, apa daftar nama yang sudah muncul, kemudian nanti kalau nggak salah setelah pendaftaran 2 minggu selanjutnya baru akan muncul nama pembimbing. Nah, setelah muncul nama pembimbing, silakan mahasiswa melaksanakan pembimbingan secara rutin, terjadwal, sesuai dengan kesepakatan bersama antara dosen dengan pembimbing. Makanya biasanya ada grup WhatsApp gitu ya. Kemudian nanti setelah itu minimal 8 kali melaksanakan kegiatan pembimbingan sebelum dinyatakan berhak untuk mengikuti sidang skripsi. Nah, biasanya pelaksanaan Semhas itu dilaksanakan sebelum sidang skripsi ketika memasuki di bab keempat. Jadi kemungkinan dihitung aja dari sekarang itu ada di bulan ketiga atau ya di bulan ketiga dari masa kegiatan pembimbingan. Namun biasanya nanti ada jadwal yang akan diberikan, diinformasikan kepada seluruh peserta pembimbingan atau seluruh mahasiswa yang mengikuti skripsi untuk bisa mempersiapkan diri. Maka dari itu biasanya selalu disampaikan kepada para mahasiswa eh, ketika melaksanakan atau mengikuti kegiatan pembimbingan skripsi, upayakan itu merupakan lanjutan dari kegiatan KP supaya bisa lebih eh, siap gitu ya untuk mempersiapkan bab empatnya kurang lebih mungkin sudah ada gambaran sehingga nanti bisa mempersiapkan Semhasnya dengan jauh lebih baik, jauh lebih
terencana, kemudian dalam bahasa Inggris. Kalaupun punya keterbatasan dalam bahasa Inggris, bisa dibantu dengan menggunakan translate ya yang udah ada saat ini dan berlatih gitu. Nah, itu bisa menjadi persiapan yang jauh lebih matang ketika nanti jadwalnya tiba. Karena perlu diingat bobot untuk mengikuti SEMAS itu eh, 30% itu bisa menentukan hasil dari nilai skripsinya nanti. Nah, kurang lebih seperti itu sih, Bu Rika, penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Rita untuk penjelasannya mengenai perkiraan pelaksanaan SEMHAS. Jadi SEMHAS itu akan dilaksanakan jika telah selesai bab 4-nya ya. Nanti akan Ya, diseminarkan untuk hasilnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mahesa Prodi SI. Jika aplikasi atau website sudah diimplementasikan di perusahaan, apakah mendapatkan privilege, misalkan seperti tidak ikut sidang skripsi, sehingga dinyatakan sudah tidak mengikuti sidang? Oke, untuk seperti ini mungkin bisa dijawab oleh Bu Rita ya, Bu. Kebetulan Kaprodinya sedang tidak ada sepertinya. oh ya, baiklah. Iya. eh untuk mengikuti SEMHAS itu wajib ya. Ya, walaupun aplikasinya sudah diimplementasikan, sudah dipakai, mengikuti SEMHAS itu wajib. Itu yang pertama. Kemudian mengikuti sidang skripsi pun juga itu wajib. Artinya tidak ada ketentuan jika sudah SEMHAS tidak perlu ikut sidang skripsi, itu tidak ada gitu. Jadi wajib untuk mengikuti SEMHAS, wajib mengikuti sidang skripsi. Namun dari hasil mengikuti kegiatan SEMHAS itu mengantongi sekitar 30% untuk melengkapi atau menjadi penilaian nanti di skripsinya. Gitu, Bu. Ya, jadi wajib mengikuti. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pertanyaannya Bu Rita. terjawab? Jadi sudah Bu. Jadi Terjawab ya. untuk seminar hasil dan skripsi itu wajib walaupun sistem yang diciptakan itu sudah dipakai di tempat eh, penelitiannya gitu ya Bu ya. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih juga Mahesa untuk pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan teman-teman? Oke, ini dari Waisal Rian dari SI itu untuk Sinta, apakah ada minimalnya atau dari keputusan dosen pembimbing? Oke, Sinta tadi udah dijelaskan sama Bu Rita itu dari Sinta 1 sampai Sinta 5 ya Bu ya? 6. Oh 6 ya, 1 sampai 6. Oke, mungkin ada penjelasan dari Bu Rita lagi, silakan Bu. Ya, jadi penentuan nanti mau memilih Sinta 1 atau 6, 1 sampai 6 maksudnya 1 sampai 6 itu biasanya berdasarkan dari rekomendasi pembimbing gitu. Karena kan pasti pembimbing yang akan mengarahkan cocoknya masuknya di Sinta berapa gitu. Jadi nanti silakan aja berdiskusi dengan pembimbingnya masing-masing. Karena kan nanti di dalam hasil publikasinya itu nama kamu sebagai penulis pertama dan pembimbing sebagai penulis kedua gitu. Jadi silakan berdiskusi dengan pembimbing lebih cocoknya di Sinta 1 atau Sinta 1 sampai 6 gitu. Cocoknya di mana? Semakin eh karena kalau untuk ukuran tingkat bagus itu jika lo berhasil masuk di Sinta 1, 2 sampai 3 ya 4, 5, 6 itu juga masih bisa dianggap itu baik gitu ya. Jadi nanti pembimbing yang akan mengarahkan. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Rita. Jadi untuk Sinta itu nanti rekomendasi dari pembimbingnya bagusnya nanti dimasukkan ke Sinta berapa ya begitu ya. Jadi karena pembimbingnya yang tahu gitu. Oh ini judulnya bagus ini bisa Sinta 2 misalnya seperti itu. Iya, betul, Mbak. Betul, Oke, Bu. baik terima kasih Bu Rita.
Apakah masih ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Alif, ada Alif? Hmm. Oke, ini ada lagi Bu. Terkait dokumen yang udah diserahkan tanggal 15 Desember, lalu apakah sudah final atau akan direvisi lagi nantinya? Ini dokumen proposal kayaknya ya, Bu. Iya Bu, sepertinya ya. Iya, jadi dokumen proposal yang sudah dikumpulkan oleh para mahasiswa itu adalah proposal yang nantinya akan didistribusikan ke masing-masing dosen pembimbing. Kemudian, apakah ini dokumen final atau nanti ada revisi itu tergantung dari ketika kalian melakukan pembimbingan dengan dosennya. Karena kan namanya juga proposal. Proposal itu kan pengajuan terkait apakah di ACC untuk judul tersebut atau perlu revisi itu nanti berdasarkan diskusi dengan pembimbing gitu. Jadi kemungkinan aja nanti judul yang tadinya diajuin di proposal berubah itu bisa saja terjadi. Atau kalau memang sudah data sudah terkumpul, kemudian sudah melakukan penelitian sampai bab 3 dan bab 4 tinggal melanjutkan dan valid, mungkin saja sama gitu. Jadi semua kembali lagi tergantung hasil diskusi dengan dosen pembimbing. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Rita. Jadi eh, bisa aja ada perubahan nanti kalau misalnya ada masukan-masukan dari pembimbing seperti itu ya Bu. Misalnya, oh judulnya kurang nih, tambahkan sedikit ini gitu ya. Oke, mungkin itu jawabannya untuk pertanyaan dari Fauzi Ihsan. Satu lagi, Bu, maaf sedikit Iya Bu. menambahkan. Ya, karena ketika apa namanya proposal dibaca gitu ya, itu masih ditemukan mahasiswa itu mengumpulkan dari tugas MPP Ibu gitu. Jadi bisa saja itu kayak asal masukin dulu aja deh gitu. Nah, nanti ketika ketemu dosen pembimbing baru diskusi. Bisa jadi apa yang diajuin itu bisa berubah lagi. Gitu sih, Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Rita. Apakah masih ada pertanyaan? Untuk absensinya jangan lupa ya teman-teman. Mohon diisi. Linknya sudah saya kirim di chat box. Kayaknya udah pada paham semua kayaknya nih, Bu. Iya Bu, Udah nggak pada sabar mau paham ikut ya. Semhas kayaknya mah. Iya, iya, langsung semhas aja nih Bu. Iya, kayaknya udah langsung Semhas ini mah, Bu. Iya, iya. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Iya, betul. Benar lancar kegiatan Oke, pembimbingan skripsinya. iya amin. Baik, apakah ada yang mau ditambahkan lagi Pak Ruli, Pak Mardi, atau Bu Dwi, atau Pak Sol? Iya boleh Bu, izin. Iya Pak Sol, Izin boleh silakan Bu. Pak. Ya silakan Pak Sol. Ya, mohon izin Bu Dekan, Bapak Ibu dosen Kaprodi, Pak Ruli, Bu Dwi, Pak Mardi, Bu Rika, dan Bapak Ibu yang lain serta mahasiswa semuanya. Eh, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga di kesempatan ini terkait dengan proses bimbingan tugas akhir maupun skripsi. Yang pertama adalah tentang proses bimbingan. Nah, pelaksanaan proses bimbingan TA maupun skripsi itu hanya boleh di kampus. Tidak boleh di luar kampus, di kafe, di rumah dosennya, atau dimanapun. Kecuali karena ada satu dan lain hal. Waktu itu pernah ada dosen yang lagi hamil jadi nggak bisa hadir, maka bimbingan di luar kampus harus sepengetahuan kaprodi maupun dekan.
Jadi harus lapor ya, bukan kesepakatan hanya dosen dan mahasiswa. Jadi tolong diingatkan, proses bimbingan hanya di kampus, kalaupun karena ada satu dan lain hal, boleh saja tapi harus seizin atau sepengetahuan Kaprodi maupun dekan. Paham ya? Apakah boleh online? Silahkan, tapi tidak boleh 100% online. Maksudnya dari 8 kali pertemuan terus 8 kalinya online. Jangan. Paling tidak 2 atau 3 kali atau setengahnya itu offline ya. Karena itu nanti kan ada tanda tangan. Bukti tanda tangan. Bukti tanda tangan proses bimbingan itu juga tidak boleh tanda tangan digital, harus tanda tangan basah dari dosennya. Jadi supaya saling bisa mengingatkan, kontrol. Itu yang pertama. Yang kedua, selama proses di awal bimbingan, pada saat bimbingan maupun setelah bimbingan, setelah sidang, mahasiswa dilarang tidak boleh memberikan apapun ke dosennya. Mau makanan kek, mau baju kek, mau mobil kek, apalagi mobil. Gak boleh. Tidak boleh. Kalau ada yang ketahuan memberikan dengan alasan apapun ucapan terima kasih Bapak, kita batalkan nilai skripsinya, sidangnya ya. Karena itu bukan budaya Bina Insani. Gak usah lah, ngapain sih kamu masih kuliah juga. Masa udah kerja Pak, nggak boleh. Karena itu nanti ada kepentingan apapun maksudnya ya. Jadi saya ingatkan ini ke mahasiswa, nanti juga ke Bapak Ibu dosennya, dua hal ini. Jadi mahasiswa selama proses bimbingan di awal, di tengah-tengah, setelah sidang itu dilarang memberikan apapun ke dosen pembimbingnya atau dosen penguji. Karena itu nanti bisa membatalkan hasil sidang skripsi. Kalau nanti 10 tahun lagi kamu jadi menteri boleh, kalau sekarang nggak usah. Nggak usah. Ya, atau jadi wali kota, wah, boleh. Kalau masih mahasiswa, masih ini nggak usah deh. Terus ini juga kamu lulus, selesai itu udah seneng kok. Nggak usah pakai ucapan terima kasih dalam bentuk apapun. Ya, mungkin itu Bu. Silakan Bu. Makasih, saya kembalikan ke Bu Rika. Baik, terima kasih banyak Pak Sol untuk masukannya ya. Jadi untuk bimbingan itu tidak boleh di luar kampus ya, harus di kampus. Kemudian jika ada hal yang tidak memungkinkan itu harus seizin Kaprodi dari teman-teman. Kemudian jika bimbingannya online ya, itu tidak boleh 100% ya, dan tidak boleh memberikan gratifikasi kepada dosen pembimbing karena kita sebagai pembimbing melihat kalian bimbingannya lancar ya, bisa sidang, ya itu sudah sangat senang sekali. Oke, baik, terima kasih Pak Sol. Apakah masih ada yang perlu ditambahkan? Bu Rita masih ada Bu? Pak Ruli, apakah Cukup, Bu. masih ada yang Cukup. bertambahkan? Baik, Bu Dwi? Cukup, Bu. Oke, Cukup. baik ya. Baik, terima kasih Bu Rita, Pak Sol, Bapak Ibu Kaprodi, dan teman-teman semua yang telah hadir pada sore hari ini ya, walaupun hujan deras ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman lancar untuk pelaksanaan bimbingannya, kemudian bisa sidang ya, bisa kompre ya, kemudian bisa wisuda pada tahun ini. Amin ya. Baik, terima kasih banyak ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Baik, terima Terima kasih kasih banyak, Pak. teman-teman semua.
Terima kasih semuanya. Terima kasih Kevin. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya izin live. Selamat sore.